Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami di kelompok 4, analisis big data ingin mempresentasikan hasil riset kami yaitu mengetahui cara kerja dan simulasi dari keempat perangkat di mana ada virtualization, container, Docker, dan Hadoop. Kelompok 4 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Galih Raffianto, kemudian ada saya sendiri Irsyad Nur Hakim, yang ketiga ada Eki Ramadan, yang keempat ada Muhammad Nur Khalis, dan yang terakhir ada Fikri. Untuk itu, biar lebih cepat dalam mempresentasikan, akan langsung disampaikan kepada Galih, dipersilakan. Oke, terima kasih, Syad. Langsung saja masuk ke topik pertama. Di sini ada virtualization. Nah, virtualization ini adalah suatu teknologi yang memungkinkan pemisahan antara sumber daya perangkat keras fisik dengan lingkungan komputasi logis yang berjalan di atasnya. Nah, dengan virtualisasi, satu perangkat keras fisik seperti server, komputer, atau storage itu dapat dijalankan seolah-olah menjadi beberapa mesin virtual yang independen. Masing-masing mesin virtual ini memiliki sistem operasi, aplikasi, dan konfigurasi yang berjalan secara terisolasi, walaupun sebenarnya berbagi sumber daya fisik yang sama. Virtualisasi dicapai melalui perangkat lunak yang disebut hypervisor, yang berfungsi mengatur pembagian dan pemetaan sumber daya fisik ke mesin-mesin virtual. Secara umum, virtualisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, mengurangi biaya infrastruktur, serta memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan lingkungan komputasi. Next. Nah, untuk cara kerjanya, pertama di sini ada perangkat fisik, kayak misalnya CPU, RAM, disk, dan kartu jaringan menjadi sumber daya utamanya. Semua proses virtualisasi pada akhirnya bergantung pada kapasitas dan kinerja hardware ini. Hardware inilah yang menyediakan fondasi untuk dibagi menjadi beberapa lingkungan virtual. Selanjutnya ada hypervisor yang berfungsi sebagai lapisan penghubung antara hardware fisik dan virtual machine. Tugas utamanya untuk membagi sumber daya fisik di bagian-bagian virtual. Dan terdapat dua jenis. Jenis pertama, bare metal, ini berjalan langsung di atas hardware, misalnya VMware ESXi. Dan tipe kedua, hosted, berjalan di atas sistem operasi host, misalnya VirtualBox. Lalu ada VM, Virtual Machine, yang merupakan representasi komputer virtual yang diciptakan oleh hypervisor. Setiap VM memiliki CPU virtual, RAM virtual, disk virtual, dan NIC atau Network Interface Card virtual. Nah, VM dapat menjalankan sistem operasi yang berbeda dari host. Misalnya host Windows menjalankan VM berbasis Linux. Next. Nah, lalu ada isolasi lingkungan. Setiap VM ini berjalan secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Jika salah satu VM mengalami crash atau error, VM lain tetap berjalan normal. Mekanisme isolasi ini memungkinkan penggunaan yang aman dan efisien. Selanjutnya, eksekusi aplikasi. Aplikasi yang dijalankan di dalam VM seolah-olah berjalan di komputer fisik biasa. Hypervisor bertugas menerjemahkan instruksi VM agar bisa dijalankan oleh hardware. Dengan cara ini, aplikasi tidak menyadari bahwa ia berjalan di dalam lingkungan virtual. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, kontainer. Oke, izinkan saya menjelaskan apa itu kontainer. Oke, kontainer adalah teknologi virtualisasi tingkat sistem operasi atau operating system level virtualization yang memungkinkan aplikasi beserta seluruh dependensi dijalankan secara terisolisasi dalam sebuah lingkungan yang ringan, portable, dan konsisten. Berbeda dengan mesin virtual atau VM yang mensimulasikan perangkat keras dan menjalankan sistem operasi secara penuh, kontainer berbagi kernel dari sistem operasi host. Hal ini menjadikan kontainer lebih jauh efisien dan dalam penggunaan sumber daya, lebih cepat dalam proses startup, serta mudah untuk dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan lain tanpa perlu perubahan konfigurasi yang signifikan. Kontainer banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern, terutama dalam arsitektur microservice dan sistem big data, karena mampu menyediakan isolasi portabilitas, dan skalabilitas yang tinggi. Next. Oke, untuk cara kerja, yang pertama adalah host operating system. Yang pertama, sistem operasi utama tempat kontainer berjalan, misalnya Linux atau Windows. Selanjutnya, menyediakan kernel dan resource yang akan dibagi ke kontainer.
Yang kedua yaitu container engine. Contohnya ada Docker Engine atau Podman, yaitu lapisan perangkat lunak yang mengatur pembuatan, eksekusi, dan pengelolaan kontainer. Yang kedua berinteraksi langsung dengan kernel host atau menggunakan fitur seperti cgroups atau namespace. Selanjutnya adalah container image. Paket berisi aplikasi, library, dependensi, dan konfigurasi. Kedua, bersifat immutable atau tidak berubah, yang bisa dijalankan berulang kali. Yang keempat ada kontainer, yaitu hasil runtime dari image. Kontainer yang berjalan terisolasi, tetapi tetap berbagi kernel dengan satu host. Lalu, setiap kontainer bisa menjalankan aplikasi berbeda dalam satu host OS. Lalu selanjutnya adalah aplikasi di dalam kontainer. Yang pertama, aplikasi berjalan seolah-olah punya lingkungan sendiri. Lalu selanjutnya tidak sadar bahwa ia berbagi kernel dengan kontainer lain. Untuk penjelasan berikutnya, saya kepada teman saya. Bu Red, persilakan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai Docker. Apa sih Docker itu? Docker adalah sebuah platform open source yang menyediakan layanan untuk membangun, mengemas, mendistribusikan, serta menjalankan aplikasi di dalam kontainer. Nah, Docker sendiri ini mempermudah pengembang maupun administrator sistem untuk menciptakan lingkungan eksekusi yang konsisten dan portable, sehingga aplikasi dapat berjalan sama baiknya di berbagai platform, baik itu komputer pribadi, server on-premise, maupun infrastruktur cloud. Nah, Docker sendiri bukan sekedar teknologi kontainer, tetapi sebuah ekosistem yang meliputi Docker Engine, yaitu runtime utama untuk membuat dan menjalankan kontainer. Nah, selanjutnya ada Docker Image. Docker Image yaitu blueprint atau cetak biru yang berisi aplikasi, dependensi, dan konfigurasi. Selanjutnya ada Docker Hub atau registry. Nah, Docker Hub atau registry ini yaitu repository untuk menyimpan dan berbagi kontainer image. Dan terakhir ada Docker CLI atau Command Line Interface. Nah, ini tuh untuk alat mengelola kontainer melalui perintah. Selanjutnya, untuk cara kerja, di sini yang pertama ada host operating system atau OS, sistem operasi utama tempat Docker berjalan. Nah, umumnya seperti Linux, tetapi juga bisa melalui Windows atau macOS dengan lapisan tambahan. Selanjutnya menyediakan kernel yang akan digunakan bersama oleh kontainer. Nah, di sini juga ada Docker daemon atau Docker. Untuk prosesnya yang pertama di sini ada proses utama yang berjalan di background. Kedua bertugas mengelola kontainer, image, network, dan volume. Nah, yang ketiga berinteraksi langsung dengan kernel host untuk mengatur isolasi dan resource. Selanjutnya ada Docker Client, yaitu CLI atau API. Nah, di sini yang pertama ada antarmuka yang digunakan pengguna untuk memberikan perintah. Contohnya seperti Docker Run atau Docker Build. Nah, kedua di sini ada klien mengirim instruksi ke Docker daemon. Yang terakhir ada Docker Image. Nah, untuk Docker Image ini yang pertama ada template read only yang berisi aplikasi, library, dan dependency. Yang kedua ada image bisa ditarik atau pull dari Docker Hub atau registry lain. Oke, untuk cara kerjanya Docker Container ini yang pertama inisialisasi dari image yang sudah dibuat, lalu kontainer berjalan sebagai proses terinstalasi tapi tetap menggunakan kernel host, dan lalu kontainer bersifat temporal atau sementara kecuali disimpan ke volume atau persistent storage. Selanjutnya Docker Registry atau misalnya Docker Hub, ya ini tempat menyimpan image. Lalu Docker Daemon bisa pull image dari registry atau push image ke registry. Lalu aplikasi dalam kontainer, aplikasi dalam kontainer ini berjalan di lingkungan terisolasi seolah punya sistem sendiri. Namun semua kontainer tetap terbagi kernel host yang sama. Selanjutnya itu ada HDFS atau Distribution File System, adalah sistem penyimpanan distribusi yang menjadi inti dari sistem Apache Hadoop. HDFS dirancang untuk menyimpan dan mengelola data dalam skala besar dengan cara mendistribusi file ke banyak server, serta menyediakan mekanisme replikasi untuk menjamin fault toleransi dan high availability. HDFS ini mengadopsi model master-slave arsitektur, yaitu ada name node sebagai master, fungsinya mengelola metadata, informasi struktur file, dan lokasi blok. Lalu ada data node, ini sebagai slave
menyimpan data aktual dalam bentuk blok. Selanjutnya, karakteristik utama HDFS. Yang pertama ada scalability, yaitu untuk mampu menyimpan data dalam ukuran petabyte dengan menambah node baru. Yang kedua ada fault tolerance, untuk data disalin ke beberapa node sehingga tetap aman jika ada kegagalan hardware. Yang ketiga ada high throughput, untuk dioptimalkan operasi batch processing dan membaca data secara paralel. Lalu yang terakhir ada write on write many, data umumnya ditulis sekali kemudian dibaca berkali-kali sesuai kebutuhan analisis big data. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara kerja Hadoop, di mana di sini tuh ada sebagai klien, di mana pengguna atau aplikasi yang mengakses HDFS untuk membaca maupun menulis data. Klien ini tidak menyimpan data secara langsung, namun berkomunikasi dengan namenode untuk metadata dan dengan data node untuk data. Kemudian apa sih namenode atau master node? Node di sini yaitu komponen inti dari HDFS yang menyimpan metadata file, nama file, lokasi blok, ukuran, permission, struktur directory. Kemudian namenode ini tidak menyimpan data sebenarnya, hanya informasi di mana blok-blok file disimpan pada data node. Nah, pada saat klien minta akses file, namenode memberikan peta lokasi blok. Kemudian ada secondary namenode atau checkpoint node, di mana tugasnya itu kayak backup namenode, namun dia bertugas membuat checkpoint metadata seperti msigma, ms image plus edit log agar si namenode ini tidak overload. Kemudian dia tuh membantu pemulihan jika terjadi crash, tetapi tidak menggantikan node secara real time. Kemudian ada data node atau bisa disebut worker node, yaitu menyimpan blok-blok data secara fisik. Setiap file besar dipecah menjadi blok, misalnya 12 MB per blok, lalu disimpan di beberapa data node. Nah, si data node ini bakal melaporkan status blok ke namenode secara berkala atau Heartbeat. Nah, kemudian ada replication mekanisme, di mana HDFS ini menyimpan beberapa salinan blok atau default-nya itu 3 replika di data node yang berbeda, di mana tujuannya itu menoleransi kesalahan atau fault tolerance dan ketersediaan yang tinggi. Kemudian ada read operation, di mana ketika klien meminta file, lalu si namenode ini beri lokasi blok, nah jadi klien ambil data langsung dari data node. Nah, proses ini itu tidak membebani namenode dengan data yang besar, hanya metadata. Yang terakhir ada write operation, di mana ketika kalian minta tulis file, namenode tentukan data node targetnya, kemudian si klien ini kirim blok ke data node, dan nantinya bakal replikasi otomatis dibuat ke data node. Nah, itu adalah pengertian dan cara kerja dari keempat yang kita bahas. Selanjutnya kita bakal ada simulasi menggunakan virtual machine Proxmox dari awal virtualisasi, kemudian container, Docker, dan Hadoop, di mana kita tuh menggunakan satu fitur yaitu menggunakan Proxmox itu sendiri. Jadi di dalamnya kita berbeda dengan teman-teman yang lain yang digunakan. Kita fungsikan si Linux Debian ini menggunakan Proxmox. Bakal dilanjutkan oleh teman saya. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke simulasi. Nah, untuk simulasi kita mulai buka aplikasi Oracle VM VirtualBox. Nah, di sini aplikasinya udah terbuka, langsung saja kita klik New. Lalu kita beri nama dulu. Misalnya di sini saya ingin beri nama Proxmox ya. Nah, nanti bakal diinstal Proxmox-nya. Lalu pilih ISO image-nya yang sudah di-download sebelumnya. Ini saya pakai yang 8.3 strip 1. Nah, ini ISO Proxmox-nya sudah. Nah, untuk tipenya kita pakai Linux dan versionnya yang Debian 64 bit. Langsung saja jadi next. Nah, ini base memorinya saya gunakan segini ya, defaultnya aja 2048. Lalu untuk CPU-nya 2. Next. Di size-nya ini juga tetap saya 20 GB. Oke, kalau udah langsung aja klik di finish. Nah, ini udah di finish. Nah, sebelum itu di sini di bagian file, terus tools, network manager, ini ditambahkan ini dulu VirtualBox host only Ethernet adapter 2. Nah,
Nah, ini pencet create di sini dan masukin IPv4 address-nya 11.11.11.1 dan network mask-nya 255.255.255.0. Nanti ya kayak gini. Nah, terus di Proxmox ini kita balik ke Proxmox, habis itu klik setting. Kita di sini setting untuk networknya dulu. Network di adapter satunya kita bakal pakai host only adapter dan kita pilih yang tadi sudah dibuat di network manager. Nah, ini yang adapter 2. Lalu klik advance. Terus ini promiscuous mode-nya itu kita pilih yang allow all. Lalu klik OK. Terus kalau udah kita start. Nah, ini kita masuk ke halaman utamanya, kita pilih yang install Proxmox via graphical. Enter aja. Kita klik OK. Terus di sini I agree. Terus langsung di next saja. Kita masukin country-nya Indonesia ya. Indonesia. Nanti bakal langsung otomatis time zone-nya ke Asia. Terus di next, password kita buat password bebas. Saya pakai password saya sendiri. Untuk emailnya saya pakai email saya, pakai email kampus. Oke, next. Nah, untuk di sini hostname-nya kita pakai namanya proxmox.server. Nah, untuk IP address-nya di sini kita pakai IP address yang 11.11.11.11. Sedangkan untuk gateway sama DNS servernya 11.11.11.1. Dah, kayak gini. Terus di next aja. Ini install. Tunggu sampai installnya selesai. Nah, ini nanti bakal balik ke halaman awal kayak tadi. Nah, ini cukup diklik device, habis itu optical drive. Nah, ini kita copot ISO-nya, kita klik remove disk from virtual drive. Kayak gini. Kalau misalnya udah, ini tinggal kita klik ke machine, terus kita klik reset. Nah, ini kalau udah sampai halaman ini berarti proses instalasi Proxmox-nya udah selesai. Kita coba login dulu pakai username root dan passwordnya kita tadi pakai password yang tadi udah kita masukin. Nah, ini kita udah berhasil login. Nah, kita bisa akses web GUI-nya lewat Chrome ya. Kita buka dulu Chrome-nya.
kita tinggal masukin nih. Ini kan kita bisa akses tuh ada tulisannya ya. HTTPS 11.11.11.11.2.8006. Nah, kita tinggal akses aja. HTTP 11.11.11.8006. Nah, ini kalau misalnya kayak gini tinggal klik advance, proceed. Nah, ini tinggal masuk lagi, coba aja. Nah, ini kita udah masuk. Ini juga kelihatannya udah aktif gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita coba ping Google, kita coba ya ping google.com. Nah, ini belum bisa ya. Kenapa? Karena kita belum atur untuk networknya. Jadi untuk bisa ngatur networknya, ini bisa kita close dulu aja. Kita power off dulu. Terus kita balik ke virtual machine-nya. Di VM Proxmox-nya ini kita ke setting, terus ke network. Nah, ini di adapter 2 kita enable network adapter, terus kita pilih yang bridge adapter. Nah, ini pilihnya yang, karena saya pakai wireless ya, pakai wifi, jadi klik yang wireless. Ini advance, terus allow all. Udah kayak gini tinggal di oke aja. Kalau udah di oke, di start lagi. Nah, ini kita langsung aja masuk ke login lagi. Nah, ini juga masih belum selesai. Kenapa? Karena kita harus setting dulu di dalam Proxmox-nya. Jadi untuk setting networknya ini kita tinggal akses melalui ketik nano spasi tc garis miring network garis miring interfaces. Nah, kita udah masuk ke sini. Ini kita tinggal tambahin di bagian sini di bawahnya. Kita tambahin auto enp 0s 8, atau saya bisa nyebutnya npost 8 ifs npost 8 innet stat, terus addressnya. Nah, untuk addressnya ini kita ambil dari address device yang kita gunakan. Di sini addressnya dari address laptop kita. Nah, karena laptop saya di sini pakai wifi ya koneksinya, jadi ambil dari yang wireless LAN adapter wifi. Di sini IP-nya 192.168.0.108. Nah, di sini saya masukin addressnya 192.168.0.45/24. Terus untuk gateway-nya di sini 192.168.0.1. 192.168.0.1. Terus kita tambahin lagi di sini DNS name server. Ini masukin DNS dari Google 8.8.8. Nah, ini kalau udah kayak gini, ini langsung aja diklik Ctrl X buat exit, terus yes, pencet Y, terus di enter aja. Nah, kalau udah, kita aplikasiin perubahan yang barusan dengan ketik sistem ctl spasi restart spasi networking.
tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, udah. Tapi di sini juga masih kita harus ada konfigurasi lagi. Kita tambahin di sini, kita akses ke ini nano garis miring etc resolve.conf. Nah, di sini kita tambahin dulu name servernya, name server 8.8.8 biar dia ngenalin IP dari DNS Google. Kita Ctrl X, Y, abis itu enter lagi. Terus di sistem CTL restart networking lagi. Nah, sekarang kita pastiin, kita cek IP-nya dulu udah sambung kemana. Kita klik IP A. Nah, ini kalau dilihat tuh udah masuk IP-nya 192.168.0.45 yang endpost 8. Itu udah benar. Langsung aja, harusnya ketika di ping Google ini udah dapet jaringannya. Langsung ketik aja ping google.com. Nah, ini min C3 biar yang ditampilin cukup 3 aja. Nah, kalau udah kayak gini itu udah berhasil ya, udah dapet internet. Langsung aja ini kita masuk ke Proxmox di web GUI nya untuk pembuatan kontainer. Nah, di sini ini mungkin kita refresh dulu. Oke. Di sini juga ada ininya ya, ada apa namanya? Ada shell-nya juga. Jadi bisa langsung shell dari sini juga. Atau bisa kita kayak giniin. Nah, sini coba kita lakukan yang sama lah ya. Kita verifikasi lagi. Nah, itu udah dapet jaringannya. Nah, langsung aja untuk pembuatan kontainernya kita di sini perlu download dulu templates-nya. Nah, di sini ke lokal, terus ke city templates, terus klik templates. Nah, kita cari yang Ubuntu karena di sini kita bakal pakai Ubuntu. Sini saya pakai yang Ubuntu version 22.04 yang Jemmy. Kita download. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, di sini kalau udah kelihatan ya tas oke, berarti ini udah ke download. Kita tinggal close aja. Terus kita tinggal create CT di sini. Create CT. Nah, ini saya masukin CT ID-nya 101 dengan hostname dockerhost Ubuntu mungkin ya. Dockerhost Ubuntu, passwordnya bebas. Nah, kalau udah ini di next. Terus untuk template-nya, nah ini kita pilih template yang tadi kita udah download. Terus di next. Disk-nya saya di sini pakai 8. Core-nya saya pakai 2. Terus untuk memori, yang memorinya ini saya set ke 1024. Terus di next. Nah, untuk networknya di sini saya masukin network ini dulu ya, 1.11.11.11.11/24. Gateway-nya 11.11.11.1. Terus ininya saya diacapin dulu. Terus next, DNS servernya 8.8.8.8. Kalau udah, kita pastiin lagi, kita cek lagi. Kalau misalnya udah benar semua, tinggal diklik finish dan tunggu sampai proses pembuatan CT-nya selesai. Kalau udah muncul tulisan tas oke di sini, berarti udah selesai. Nah, kita udah bisa nih buka. Nah, ini sebenarnya udah bisa terbuat si kontainernya, tapi networknya masih
belum bisa, jadi kita harus atur dulu networknya lagi. Untuk ngaturnya itu kita ke shell proxmox ya, ke shell proxmox. Nah ini di sini kita ke nano etc lagi, nano etc network interfaces, kita kesini lagi. Nah terus di bawah auto enpos 8 ini kita tambahin nih, saya udah nyiapin scriptnya. Nah ini kita tambahin portnya itu VMware 1, tinggal dipaste aja. Nah mungkin dirapihin ya. Jadi kita buat port tambahan dengan address segini. Nah dan ini nanti nyambung ke enpos 8 gitu ya, gitu, jadi jembatan gitu. Nah ini kalau udah kayak gini langsung aja di save, di Ctrl X Y terus di enter. Udah, kalau udah kita klik sistem CTL lagi, restart network king. Nah kalau udah kayak gini kita tinggal balik ke GUI Proxmox, terus klik CT nya, kontainernya, terus ke network. Nah di network ini kita klik networknya, kita edit. Nah di sini kita edit bridge-nya, kita pilih yang VMware 1, lihat ya udah aktif. Terus ini network di sini kita atur ke network yang tadi udah dibikin di shell Proxmox ya, di nano etc. Itu 192 168 100, di sini titik 50. Sedangkan gateway-nya itu tadi ada di berarti 100.1 ya, 192 168 100.1 kayak gini. IPv6 nya dibikin statik aja. Udah. Kalau udah kayak gini, udah, ini tinggal di start aja. Di start, kita konsol, kita coba login ya. Kita pakai username root, masukin password, dan kita coba tes ping Google. Nah di sini kontainernya udah langsung dapat internet. Oke, tahap selanjutnya kita tinggal download Docker di kontainer ini, sama nanti lanjut next ke Hadoop gitu. Nah oke, tadi proses pembuatan kontainernya udah selesai, kita lanjut ke download atau install si Dockernya. Nah di sini pertama yang kita harus lakuin itu kita masukin ini ya, script ini. Mungkin kita bakal di sini aja, konsol. Kita masukin script ini, apt update. Jadi untuk memastikan versi Ubuntu-nya ini udah ke versi yang terbaru, jadi harus diupdate dulu. Nah kalau udah ketika apt upgrade ya, tadi kan update, sekarang yang upgrade min ya, di enter.
Nah, kalau udah selesai, kita lanjut untuk apt install curl min-y. Nah, ini tuh dibutuhkan buat nanti untuk script instalasi dockernya. Terus di enter aja. Nah, kalau udah selesai, kita lanjut ke step selanjutnya. Di sini kita langsung aja ke script instalasinya. Di sini ada curl fssl bla bla bla, dan untuk yang bawahnya ini untuk langsung menjalankan scriptnya itu. Langsung aja di paste, di enter. Nah, oke, kalau udah muncul tampilan kayak gini ya, ini harusnya dockernya udah berhasil terinstall. Kita mungkin tes dulu ya pakai script ini, docker run hello strip world. Kita tunggu dulu. Nah, kalau udah ada tulisan hello from docker, berarti dockernya udah terinstall dan sudah berjalan dengan baik gitu ya, nggak ada masalah. Oke, berarti untuk step selanjutnya kita lakukan untuk instalasi Hadoop-nya. Nah, untuk instalasi Hadoop, kita pertama pakai script ini dulu. Pakai script ini. Kita enter. Kalau udah, ini kita ke ini ya, pembuatan apa ya, direktori Hadoop cluster di sini. Ini mkdir ini untuk pembuatan direktorinya. Terus ke cd Hadoop cluster ini untuk kita bisa masuk ke direktori Hadoop clusternya gitu. Nah, di sini udah kayak gini tuh ya. Garis miring Hadoop cluster, berarti kita udah masuk ke direktori Hadoop cluster. Nah, terus kita tinggal masukin ini script ini, nano docker compose cml. Nah, di sini ini kan kosongan. Nah, ini kita masukin dulu scriptnya kayak gini. Kita masukin scriptnya. Nah, ini udah masuk semua ya. Kalau udah, tinggal di Ctrl X, Y, habis itu di enter. Nah, kalau udah, kita masuk dulu ke Hadoop environment-nya. Pakai ini, nano Hadoop env. Habis itu kita masukin nih apa namanya ini ya, pengaturan untuk si portnya, port si Hadoop-nya. Ini Ctrl X, Y, habis itu enter. Nah, kalau udah, kita di sini tinggal coba kita aktifkan dulu, kita cek gitu ya dengan docker compose up min d di sini. Kita aktifkan dulu. Nah, di sini bisa dilihat tuh ada 4 ya, ada node manager, data node, resource manager, sama name node. Nah, kalau udah kayak gini, ini harusnya
proses pendownloadan yang barusan dilakukan itu untuk download image-nya itu udah selesai ya. Nah, jadi mungkin langsung aja kita cek dulu Docker PS untuk kita ngelihat image-image apa aja sih yang ada yang udah dibuat gitu ya. Nah, itu ya bisa dilihat ya, itu ada 4 image. Ada image node manager, resource manager, data node sama name node. Nah, di sini kita juga tadi karena udah ditentuin juga port ya. Di sini ada portnya tuh ya. Ini 9870. Nah, kita mungkin coba akses dulu di 9870. Langsung aja di Google kita masukin dulu http //192 168 100.50 sorry salah. Kita masuk ke 9870. Nah, ini kita udah masuk ke web GUI-nya Hadoop gitu ya, ke name node-nya, dan di sini name node 9000 aktif ya. Terus juga kalau misalnya kita ngeliat ke bawah ada leaf nodes-nya ada 1 ya, gitu. Ini juga kita bisa lihat juga di data nodes. Nah, ini ada 1 yang aktif, ini yang baru aja kita buat itu. Dan kita juga bisa akses web GUI Yarn ya, dengan cara masukin IP-nya dulu 192.168.100.50.2.8088. Nah, ini kita masuk ke web GUI untuk Yarn-nya tuh. Jadi kita bisa, kalau di sini kita bisa melihat node-node yang aktifnya, dan kalau di sini kita bisa ngelihat proses apa aja yang dilakuin terhadap node apa gitu ya. Mungkin untuk simulasi instalasinya dari mulai tahap virtualisasi, lalu pembuatan kontainer, terus instalasi Docker dan juga Hadoop-nya udah selesai, udah berhasil. Bahkan kita udah sampai bisa mengakses web GUI-nya biar lebih mudah melihatnya. Cukup sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Galih yang udah tadi simulasikan dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman atau Bapak yang menyaksikan video ini bisa menjadi ilmu baru kali ya. Dan mungkin karena tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.